Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama kembali, yaitu dengan materi fikih. Dan judul pada hari ini yang akan Ustazah sampaikan yaitu tentang tata cara membersihkan diri atau beristinja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri itu penting, karena kebersihan diri adalah cermin dari kesehatan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa kebanyakan siksa kubur berasal dari istinja yang salah atau membersihkan diri yang salah. Nah, agar tidak salah beristinja, mari kita mempelajari dengan sungguh-sungguh ya. Menurut bahasa, istinja adalah bersih atau terlepas dari penyakit. Menurut istilah hukum Islam, arti dari istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun kecil. Adapun pengertian lainnya, istinja adalah membersihkan hal-hal yang keluar dari kubul dan dubur. Dan alat yang akan digunakan untuk membersihkan adalah air, batu, atau yang sejenisnya. Dan benda yang digunakan untuk istinja harus bersih dan suci ya. Hukum beristinja adalah wajib bagi setiap muslim setelah buang air. Segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin itu najis. Perintah beristinja terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu qala Rasulullah SAW aktsaru adzabal qabri minal baul, rawahul Hakim. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan siksa kubur adalah bekas dari air kencing. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran di antaranya. Yang pertama, kita wajib membersihkan diri dari bekas buang air kencing. Yang kedua, tidak membersihkan diri dari buang air kecil ataupun besar termasuk dosa besar. Adapun etika buang air kecil atau buang air besar dalam Islam diantaranya, yang pertama, tidak buang air kecil ataupun besar di sembarangan tempat. Rasulullah SAW melarang orang yang buang air kecil ataupun besar di air yang tidak mengalir. Rasulullah SAW juga melarang buang air kecil ataupun air besar di tempat berteduhnya manusia, seperti pohon-pohon atau gardu-gardu. Kemudian Rasulullah juga melarang pula untuk buang air kecil ataupun besar di lubang-lubang tanah dan pohon-pohon kayu. Adapun etika buang air kecil ataupun air besar yang kedua adalah tidak terlihat orang. Rasulullah SAW melarang orang yang buang air kecil di tempat terbuka. Karena apa? Karena untuk menjaga kesopanan dan juga menjaga agar auratnya tidak dilihat oleh orang lain. Dan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, dan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun etika yang ketiga adalah berdoa sebelum masuk kamar mandi ataupun WC. Kenapa kita harus berdoa? Karena tempat semacam kamar mandi ataupun WC adalah tempat yang disukai setan. Dengan doa tersebut, kita memohon kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan dosa
selama berada di toilet ataupun kamar mandi ataupun WC. Etika yang keempat adalah menghindari bercakap-cakap di kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bercakap-cakap ketika di kamar mandi dan juga melarang untuk bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Etika yang kelima adalah membersihkan air seni atau air kencing. Biasanya membersihkan air seni atau air kencing itu sering diremehkan ya. Padahal menyepelekan kebersihan diri dari air seni atau air kencing hukumannya sangat berat, yakni siksa kubur. Apa yang harus kita lakukan yaitu membersihkan air seni atau air kencing dengan benar ya. Yang pertama adalah cucilah air seni atau air kencing dengan memakai tangan kiri. Kemudian menyiram kemaluan dengan air, lalu bersihkan dengan tangan kiri. Pastikan tidak ada lagi air seni atau air kencing yang tersisa ya. Sebelum kita melakukan istinja, kita harus memastikan dahulu tersedianya alat istinja. Di antara alat istinja yang biasa digunakan adalah air, tisu, kapas, dan batu. Adapun hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika beristinja adalah yang pertama, tidak beristinja dengan tulang atau tinja. Yang kedua, tidak beristinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, beristinja dengan bilangan ganjil. Yang keempat, beristinja dengan air dan batu. Berikut praktek tata cara beristinja. Yang pertama, berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Yang ketiga, memakai alas kaki. Yang keempat, menutup pintu rapat. Yang kelima, membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri. Yang keenam, menyiram lantai sampai bersih. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Yang kesembilan, berdoa setelah keluar kamar mandi. Istinja dengan benar memiliki beberapa hikmah. Di antaranya, yang pertama adalah bentuk pengakuan Islam terhadap kesucian manusia. Yang kedua, menjaga kewibawaan dan kemuliaan umat Islam. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, menyiapkan diri saat menghadap kepada Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustadzah. Dan tugas pada hari ini adalah mengerjakan soal pada halaman 92 dan juga 94. Semoga bermanfaat untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.